At-targhib bi kalimatin yaquluhunna hina ya'wa ila firashihi wa ma ja'a fi man nama wa lam yadhkurillaha. Himbauan untuk membaca kalimat-kalimat berikut ini. Hina ya'wa ila firashihi, di saat hendak tidur. Ada doa hendak tidur tuh, ada banyak doa dari Nabi. Ada doa yang sudah selama ini dikenal. Biarpun itu adalah sebetulnya ya doa dari baginda Nabi SAW. Cuma sudah menjadi favorit dan doanya anak TK. Kalau mau tidur, bismika Allahumma amut itu. Nah itu kan anak TK sudah hafal ini. Anda sudah naik sedikit, hari ini tambah. Jangan TK terus doanya. Doanya anak TK saja jarang dibaca. Ini ada tambahan sedikit, apakah bismika rabbi wa bi'atu jaminan, itu yang akan. Anda ada tambahan-tambahan, termasuk membaca tasbih tahlil takbir sebelum tidur tambahannya. Jangan hanya doanya anak TK saja. Nah, itu. Baik. Anil Bara' bin Azib, dari Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Nabi, bagi Nabi SAW bersabda, idza ataita majja'aka, jika engkau datang ke tempat tidurmu, mau tidur, fatawadda' wudu'aka lis-sholati, berusahalah Anda untuk wudu. Anda melakukan wudu. Biasakan tidur dalam keadaan Anda suci. Kecuali Anda yang memang dalam keadaan tidak boleh melakukan suci, bersuci dalam keadaan haid. Anda berwudu sebisa mungkin. Wudu di sholat itu ya kayak wudu kayak untuk sholat, wudu beneran, bukan sekedar cuci muka. Tsummaddaji, kemudian berbaringlah di tempat tidurmu sebisa mungkin, ini anjuran. Ala syikhil aiman, miring ke kanan. Dan badannya ngadep ke kiblat. Kalau kiblat ke sana itu anjuran tidur kepalanya kayak orang mati waktu Anda melihat orang dikubur. Sebisa mungkin kayak itu. Tentu kalau bicara sunnah Nabi itu banyak dan kita tidak bisa melakukan semuanya. Paling tidak tidurnya menghadap ke kiblat kayak orang dikubur. Kalau tidak bisa ya dibalik. Nanti ke kiri, karena ke sini terus mungkin capek atau bagaimana, atau pas ranjangnya. Atau mungkin ternyata ranjangnya ya sesuai. Ya lintaskan di hati karena ranjangnya ya sesuai ya. Nggak usah bongkar ranjangnya orang, jadi tamu di rumahnya orang. Ya. Sebisa mungkin, kalaupun tidak bisa, tapi ada sunnah yang lainnya. Doanya jangan ditinggal deh. Jadi lengkap, mulai menghadapnya benar, nanti ada doanya. Setelah itu, kul bacalah doa ini. Tsumma kul bacalah doa ini. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu ya Allah. Kita mau tidur lah ya. Bisa jadi nggak dibangunkan oleh Allah. 14, banyak. Semoga panjang umur. Wajjahtu wajhi ilaik. Dengan posisi badan menghadap secara zahir dan sekaligus hatiku. Jadi ingat Allah. Wajjahtu wajhi ilaik. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Maksudnya aku menghadap kepadamu ya Allah dalam tidur ini. Maksudnya gini. Aku mau tidur ya Allah dan tidur ini belum tentu aku bangun lagi. Maka sekarang di saat aku hendak tidur, aku mulai dengan menghadapkan diriku kepadamu. Membaca zikir. Jangan sampai naudzubillah tidurnya tertidur setelah nonton film. Enggak benar atau musibah. Ketiduran. Sampai tidur tuh belum selesai itu filmnya. Nah ini. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Urusanku itu banyak. Ayam, motor. Ya sudah serahkan pada Allah. Insya Allah kalau kita serahkan pada Allah, dijaga oleh Allah. Diri. Kalau sudah orang tidur kan dipukuli pun enggak ada. Kalau jengking, gigit, macam-macam. Sekarang enggak, aku serahkan diriku kepadamu ya Allah. Karena kalau sudah tidur aku enggak bisa ngapain ya Allah. Enggak bisa ngelihat orang datang ngambil apapun, ganggu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aslamtu nafsi ilaik. Wajjahtu ilaik. Wafatu amri ilaik. Aku serahkan urusanku kepadamu. Wal alja'tu dhahri ilaik. Alja'. Luju itu mencari perlindungan. Jadi aku sandarkan. Bersandar itu kan cari perlindungan.
Aku sandarkan punggungku kepadamu, maksudnya aku mencari perlindungan darimu ya Allah. Aku sandarkan dhuhri maksudnya aku mencari perlindungan kepadamu. Perlindungan kepadamu raghbatan. Aku mendekat kepadamu di bawah naunganmu ya Allah. Kita di bawah naungan Allah. Dalam menjaga Allah itu dalam keadaan apa? Raghin, mengharap karuniamu. Warahbatan, dan menjauh dari murkamu. Kalau raghbahin seperti di sini kitab At-Targhib wa Tarhib. Ha sama ghin beda. Kalau At-Targhib himbauan. Kalau At-Tarhib hak peringatan. Nah ini padahal sama-sama kalau bahasa Indonesia bingung hak sama At-Targhib wa Tarhib gimana nulisnya? Ghin sama hak. Paling yang ghin di gimana targhib kan GH jadi targhib gitu ya. Memang nggak ada yang bisa mewakili bahasa Arab. Coba at-targhib gin. Anda tulis pakai apa yuk? GH. Mana ada huruf Indonesia GH itu digabungkan? Nggak ada. Huruf pakai satu-satu. Gitu ya. Nggak ada, ini satu-satu pakai. Ya. Baik, memang bahasa Arab nggak bisa terwakili. Kemudian terhib ini. La malja wala manja, la malja tidak ada tempat perlindungan, wala manja tidak ada tempat menjadi keselamatan minka darimu ya Allah. Sebab selamat dari apa? Dari apa yang Allah berlakukan. Musibah, bencana, hukuman, semuanya kan dari Allah. Sakit dari Allah. Tidak ada orang yang terbebas dari semua itu kecuali denganmu ya Allah. Illa ilai kecuali kepadamu perlindungan itu. Kami serahkan kepadamu ya Allah. Amantu aku beriman. Bikitabika dengan Al-Quran. Kitab yang kau turunkan. Alladhi anzalta. Wabinabiyika dan kepada nabimu. Alladhi arsalta yang telah kau utus. Kalau orang baca ini. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Wajjahtu wajhi ilaika. Fawattu amri ilaika. Walja'tu dhuhri ilaika. Raghbatan wa rahbatan. La malja' wa la manja illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kalau baca ini fa in mitta fi lailatika, kalau kok mati kamu saat itu, ya mungkin semua mati saat itu. Kita tidak bisa. Tidak tahu kapan kita harus mati. Tapi pasti waktunya saja berbeda-beda. Bedanya jauh dan dekatnya. Semoga panjang umur semuanya. Fa'anta 'alal fitrati, engkau mati seperti dalam keadaan fitrah, suci bersih, diampuni oleh Allah. Waj'alhunna, dan jadikanlah ucapan tadi akhira ma tatakallamu bihi, apa yang kau ucapkan waktu tidur. Kalau tidur hendaknya yang kau ucapkan adalah kalimat kebaikan seperti ini. Qala, kemudian perawi matan faradatuha 'alan nabi, kemudian aku ulang-ulang di hadapan nabi. Yang diajarkan nabi coba aku ulang di hadapan nabi. Lalu Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, wajjahtu wajhi ilaika, wa fadtu amri ilaika. Terus waktu terakhir amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika. Cuman perawinya ini waktu ngulang kepada nabi itu waktu bi nabika diganti wa rasulika. Walamma balaghtu amantu bi kitabika alladhi anzalta. Kullu, waktu sampai kepada aku beriman kepada Al-Qur'an yang kau turunkan ya Allah. Kemudian qultu wa rasulika. Sampai wa rasulika, qala Nabi katakanlah. Wa nabika, jangan rasulika, wa nabiyika. Kepada Tuhanmu alladzi arsalta yang telah kau utus. Ini doanya. Fi riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Tirmidzi meriwayatkan, Imam Bukhari, Imam Tirmidzi meriwayatkan doa bunyi lain. Fa innaka in mitta min lailatika, seandainya engkau mati malam itu, mitta 'alal fitrati, kau mati dalam keadaan bersih. Wa in asbahta khairan. Kalau ternyata sampai bangun lagi, kamu bangun dalam sebaik-baik keadaan. Wa Abdullah bin Umar an Amri, dan dari Abdul bin Amr dan anin Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi pernah menyebutkan khoslatani atau khallatani, dua hal.
Dua hal. La yuhafid alaihima muslimun abdun muslimun. Tidak ada seorang hamba yang muslim yang menjaga dua hal tersebut illa dakhalal jannata, kecuali masuk surga. Apa itu dua hal yang menjadi sebab masuk surga? Huma yasirun. Dua hal itu ringan sebetulnya. Enteng. Wa man ya'malu bihi ma qalilun, tapi yang mengamalkan ternyata sedikit. Enteng tapi enggak banyak mengamalkannya. Apa itu? Yusabbihu, bertasbih fi duburi kulli salatin, setiap habis salat, ashron 10 kali. Wa yahmadu, dan menyanjung Allah, membaca tahmid ashron 10 kali. Wa yakabbiru, dan bertakbir ashron 10 kali. 10 kali. Mungkin kalau digabungkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fadzalika khamsun. Khamsuna wa mi'atun, 150. Sebab kali 5. 30 kali 5 berapa? Coba 150. Membaca tasbih 10. Membaca tahmid 10. Membaca takbir 10, berarti 30. Lalu Nabi mengatakan wa fadzalika khamsuna wa mi'atun. Jumlahnya 150 bil lisani, berarti 1 hari. Setiap habis salatnya kan 5 kali. Wa alfu wa khamsiatin fil mizani, diucapkan 10 kali 150, tapi ganjarannya menjadi 1500. Kemudian ditambah wa yukabbiru arba'an, takbir 4. Wa thalathina, 30. 30 saya 34. Idza akhadha maja'ahu. Jadi kalau kita mau tidur, baca juga Allahu Akbar. Biasanya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini pernah diajarkan oleh baginda Nabi kepada Sayyidat Fatimah Zahra. Jadi ibu setelah bismika Allahumma ahya wa bika amut itu tolong ditambahlah minimal subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kayak masuk kayak 100 subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Coba diamalkan itu aja dulu deh, jangan banyak-banyak. Kemudian wa yusabbihu 33 fadzalika mi'atun bilisani, 100 kali. Wa alfun fil mizani, 1000 di timbangan. Timbangannya 1000 kali. Fal qad ra'aitu Rasulullah yaqiduha bi yadihi, dan aku melihat Nabi Muhammad menghitung dengan tangannya. Nabi begini waktu membaca. Apakah menggunakan tangan seperti ini sunnah atau kebiasaan? Kalau Anda mengikuti Nabi, menjadi sebuah kesunahan. Kalau orang lebih jauh lagi memahami, maksudnya menghitung biar nggak salah hitungannya. Yang paling enak adalah imang jari. 3 kali 3 berapa? 15 ya. Ini 3. Cuman kadang hitungannya paling banyak, akhirnya ada orang punya inisiatif. Ada seorang perempuan pakai batu. Batu. Dia sudah ngumpulin batu dari kotak, gelas ke gelas, atau kotak ke kotak. Misalnya 1000. Jadi dibaca, kalau sudah pindah berarti sudah dapat 1000. Tapi susah ini. Berkembanglah, akhirnya muncul tasbih. Kurang lebih gitu. Jadi tasbih jangan dikatakan bid'ah juga untuk menghitung kok. Kalau kurang gede sudahlah, nggak usah pakai tasbih di depan rumah aja. Setiap mobil lewat saya baca subhanallah, subhanallah. Nanti tanya Pak Polisi berapa mobil. Boleh nggak? Boleh. Ini ada orang sekarang dikit-dikit nggak boleh, tasbihan nggak boleh. Ini aja subhanallah, saya hitung subhanallah, subhanallah. Tak hitung ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada orang gampang dikit-dikit mengatakan, wah tasbih adalah bid'ah. Tasbih itu alat untuk hitung. Dan bagaimana tasbih bisa tasbih yang bijian 100? Sekarang ada tasbih elektrik untuk menghitung. Itu dulu kan dipakai pramugari untuk ngitung untuk ngitung penumpang. Ternyata dipakai oleh lumayan jadi ahli ibadah. 1000, 2000 itu bebas. Jadi menghitungnya itu dari sisi kesunahan, niru Nabi dari sisi menghitung. Biar gak hitungannya salah. 10 tuh kalau dihitung gimana? Coba nggak pakai hitung. Subhanallah, 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 subhanallah. Nggak ketemu. Harus dihitung dong. Agar ketemu hitungan berapa? 10. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu. Baik, kemudian. Ya Rasulullah, kaifahuma yasirun? Ya Rasulullah, maksud baginda
Ini bacaan yasirun enteng. Wa man ya'malu bihima qalilun, tapi yang mengamalkan kok sedikit itu gimana itu ceritanya? Saya pengen tahu ya Rasulullah. Ini perlu sahabat. Kayaknya tahu ini gimana ini agar saya bisa. Coba denger ini jawabannya baginda Nabi. Qala, Nabi menjawab, ya'ti ahadukum, akan datang kepada kalian, yakni syaitanu min manamihi, fi manami. Syaitan datang. Di dalam tempat tidurnya itu, setan mendatangi dia, kalau mau tidur. Yunawwimuhu, menidur-nidur, nina bobokkan dia. Coba, subhanallah, baca itu susah loh bu. Kecuali anda yang nggak ngerti ini langsung tidur kan gitu. Yang ngerti ini, untuk yang ngerti. Yang nggak ngerti langsung beles, hilang. Atau nonton handphone. Yang ngerti ini, nonton handphone bisa melek 1 jam lagi bu. Tapi giliran baca ini, mau baca. Subhanallah. Kata baginda Nabi, setan datang kepadamu di tempat tidurmu itu, yunawwimuhu, menidur-nidurkan. Jadi ngantuk. Qabla ayyaqulahu, sebelum baca sudah tidur. Sehingga makanya biarpun ini gampang tapi jadi berat. Coba, kadang bacanya susah, padahal ada. Sampai akhirnya ngalah, baca dari hati. Subhanallah. Kadang-kadang kita, bener ini, bener juga kita. Kalau yang tidak pernah mencoba mengamalkan, tidak pernah menemukan. Coba saja, yang pernah mengamalkan akan menemukan ini, subhanallah. Kalau anda tidak pernah mengamalkan, nggak pernah menemukan, anda ada no problem bagi yang nggak pernah mengamalkan. Langsung lelap tidur dia. Baik. Kemudian wayati min sholati, waktu sholat. Wayudzakiruhu hajatahu. Di sholat pun tiba-tiba sampai sholat itu seharusnya baca itu akhirnya hajatnya pengen buru-buru macam-macam, pengen anaknya takut nangis, tokonya pengen cepat dibuka. Qabla ayakulah, sebelum bacanya. Jadi betul, kalimatnya enteng gampang, tapi orang susah membacanya. Wa Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man qala hina yawi ila firashi, barang siapa membaca waktu dia hendak ke tempat tidurnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Tidak ada sekutu bagi Allah, ya. Allah Maha Tunggal. Lahul mulku, banyak bagi Allah segala kerajaan, wa lahul hamdu, dan bagi Allah lah segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah yang Maha Agung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah. Kemudian la ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar. Kalau baca ini, hufirat lahu dunubuhu, Allah akan ampuni dosanya, au khotoyahu, atau kesalahannya. Wa in kanat mithla zabatil bahri, biarpun banyak seperti buih di laut. Ini sebab pengampunan. Bayangin coba. Cuman dia memang bacaan dari Nabi itu amat banyak. Kalau tidak bisa sebanyak itu, paling tidak jangan sampai Anda tidak mengambil. Dan memang kalau kita bacakan kayaknya tidak tidur-tidur kan begitu, nanti beralasan. Habis itu baca surat Tabarok. Ya bagus. Tapi kalau sudah jadi rutin, Anda punya waktu mungkin setengah jam, seperempat jam untuk berzikir. Jadi tidur Anda tidur berkualitas. Bukan tidurnya ditemani dengan handphone sampai tontonnya nggak benar. Harus berubah dong. Kita ingin dengan Allah. Dengan Allah. Ayo bismillah mulai hari ini. Jadi paling tidak kalau tidur mungkin saya pastikan saja biar tidak banyak-banyak ya. Kalau mau tidur nanti di akhir ini, pungkasan ini. Wa inda Nasa'i, dalam Imam Nasa'i, subhanallah bihamdi, kalimat subhanallah bihamdi. Kalau fi akhirih, dia dalam akhir hadis bunyinya ghufirat lahu dunubuhu, diampuni dosanya, walau kanat akthar min zabatil bahri, biarpun lebih banyak dari buih di laut. Nah, baik, sekarang waktu Anda hendak tidur, pastikan Anda punya zikir. Doa baginda Nabi yang dihafal oleh anak TK, bismika Allahumma haya wa bika amut. Itu pasti harus ditambah yang bisa Anda. Paling tidak ini yang Anda sudah hafal dulu deh, supaya tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Anda membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34 kali. Seperti waktu Anda sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah berkabir, alhamdulillah katsir, subhanallah. Allahu Akbar, selesai. Allahu Akbar 34 kali. Setelah itu, ini sebelumnya untuk penjagaan.
Sudah tidak usah banyak-banyak, ini dulu. Membaca Qul Huwallah 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq sekali. Qul a'udzu birabbin nas sekali. Kemudian baca ayat kursi sekali. Setelah itu Anda tiupkan di telapak tangan Anda. Lalu usapkan di wajah dan badan Anda. Setelah itu tidurlah setenang-tenang tidur. Harus ada yang pasti. Terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak nanti nggak ngamalin. Doa yang dihafal anak TK, Bismika Allahumma itu. Ya, kemudian ditambah. Seperti tasbih subhanallah, subhanallah 33 kali. Seperti waktu sholat. Itu diajarkan oleh baginda Nabi kepada Sayyidat Aisyah, Siti Fatimah. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Setelah itu baca Qul Huwallah 3 kali. Setelah itu baca Qul Al-Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, itu akan menjadi sebuah perlindungan, akan lindungi Anda. Baginda Nabi membaca untuk diri beliau sendiri. Bahkan kalau Anda punya anak kecil, langsung Anda bacakan, Anda tiupkan ke tangan Anda, tiup dengan meludah tanpa keluar ludah. Nafath. Nafatha itu adalah yanfuth, meludah tanpa keluar ludah. Ditiupkan wajah dan badan anak. Dan ayat kursi. Itu saja amalkan dulu. Kalau Anda pelan-pelan, Masya Allah itu juga lumayan loh, indah. Anda lelap dalam tidur. Kalau bangun dalam keadaan baik-baik, kalau seandainya terus bablas, semoga panjang umur. Bablas dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.